5, 4, 3, 2, 1. Apakah Anda tergerak untuk mengatasi masalah-masalah yang baru saja kita lihat dan sebenarnya kerap kali terjadi di dunia pendidikan di Indonesia? Atau apakah Anda memiliki kerinduan untuk berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia? Apabila jawaban Anda adalah ya, maka mari bergabung dan berproses bersama kami di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan dan jadilah agen-agen perubahan yang dibutuhkan oleh dunia. Melalui serangkaian studi akademis dan praktis yang dikemas secara terstruktur dan juga kreatif, serta diajarkan oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Anda akan mempelajari bagaimana cara mengelola institusi pendidikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyediakan layanan berkualitas unggul. Sehingga nantinya lulusan Master of Education UPH akan memiliki keterampilan sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk merancang, mengembangkan, mengelola, meneliti, dan juga mengevaluasi berbagai program pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan dan juga institusi pengembangan sumber daya manusia. Dan hanya itu, lulusan Master of Education UPH akan dibekali sebuah keterampilan leadership di mana nantinya mereka akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang berpusat pada Kristus dan mampu menerapkan servant leadership dalam perencanaan strategis. Lulusan Master of Education UPH akan memiliki kapasitas sebagai pengembang kurikulum dan juga manajer pelatihan yang kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, dan juga mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Di awal perkuliahan, Anda akan mempelajari satu mata kuliah yang sangat menarik, yaitu teori belajar dan juga mengajar. Mata kuliah ini akan menjadi fondasi bagi Anda untuk memahami serangkaian mata kuliah yang akan Anda pelajari. Mengapa mata kuliah ini menarik? Karena mata kuliah ini memperlengkapi Anda dengan sebuah pemahaman dan juga keterampilan untuk menganalisa, mensintesis, dan juga mengevaluasi berbagai macam teori pembelajaran yang ada saat ini. Sehingga nantinya Anda akan mampu menerapkan prinsip-prinsip teori belajar yang relevan dengan situasi dan kondisi nasional saat ini. Belajar yang dipakai dalam mata kuliah ini bukanlah pedagogi dan juga bukan andragogi, melainkan eutagogi. Apa itu eutagogi? Eutagogi adalah self-determined learning, yakni suatu proses otonomi belajar yang didasarkan pada keinginan diri sendiri yang sangat kuat. Di sini, siswa adalah pusat dari proses pembelajaran. Sebab itu, siswa perlu mengembangkan berbagai macam sikap, yakni sikap yang aktif, sikap yang proaktif, sikap yang kreatif, sikap yang mandiri, dan juga sikap yang percaya diri. Tidak hanya itu, Anda juga akan menganalisa berbagai macam teori pembelajaran lainnya seperti teori behavioristik. Teori behavioristik berpusat pada perubahan perilaku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Berbagai macam faktor penting lainnya dalam teori behavioristik adalah positive and negative reinforcement dan juga positive and negative punishment. Tak kalah menariknya, Anda juga akan bertemu dengan teori Gestalt yang membahas tentang perspektif kognitif. Teori ini berfokus pada cara manusia dalam mengorganisir, mempersepsikan, dan juga memaknai seluruh informasi visual maupun informasi sensoris guna mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh dan juga mendalam. Beberapa kata kunci dalam teori ini adalah insightful learning, holistic education, dan juga 6 laws of perceptions yang lebih kita kenal dengan hukum pragmatis. Baik eutagogi, teori behaviorisme, dan juga teori Gestalt semuanya sangat melengkapi dan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang lebih komprehensif kepada setiap siswa. Dengan mengikuti
mengintegrasikan ketiga konsep ini, maka Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan juga berpusat pada siswa, sehingga nantinya akan ada peningkatan hasil belajar. Sebagai contoh, Heutagogy dan juga teori Gestalt sama-sama berfokus pada peran aktif siswa. Bedanya, Heutagogy berfokus pada peran aktif siswa dalam mengatur proses belajar mandirinya, atau yang kerap kali kita sebut sebagai otonomi belajar. Sedangkan teori Gestalt berfokus pada peran aktif siswa dalam mengorganisir, mempersepsikan, dan juga memaknai berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sudah dia dapatkan guna mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh dan juga mendalam. Selain itu, teori Gestalt juga berperan dalam proses Heutagogy, di mana teori Gestalt membantu siswa untuk menjadi pribadi yang solutif ketika menemukan masalah pada proses belajar mandirinya. Sedangkan aplikasi teori behaviorisme berupa pemberian feedback positif atau positive feedback mampu meningkatkan motivasi siswa dalam self-determined learning. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Menarik bukan? Maka, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung bersama kami di Magister Teknologi Pendidikan UPH. Rasakan pengalaman belajar yang tak terlupakan dan jadilah bagian dari perubahan yang kita impikan terjadi di Indonesia. UPH, responsibility begins with me.